Adik-adik, kembali bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan soal penalaran matematika. Ya, di sini saya punya beberapa soal yang akan saya bahas. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama katanya begini, pada sebuah kantin sekolah, si Rania membeli 3 buah buku tulis, 1 buah pensil, dan 2 buah pulpen seharga 39.000. Keisha membeli 1 buah buku, 2 buah pensil, dan 3 buah pulpen seharga 26.000. Di kantin tersebut, harga 1 buah buku 5.000 lebih mahal daripada harga 1 buah pensil. Lalu kita akan jawab untuk teks 1, ada 3 pertanyaan yang diberikan. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang pertama, kita harus ubah dulu model soal cerita ini menjadi sebuah model matematika, ya. Jadi yang pertama kita lakukan yang namanya pemisalan. Jadi yang pertama kita misalkan aja buku tulis ini, ya. Buku tulis ini kita misalkan menjadi X. Kemudian pensil kita misalkan dengan Y. Lalu pulpen kita misalkan dengan Z. Jadi tadi si Rania membeli 3 buah buku tulis, berarti bentuk persamaannya menjadi 3X. 1 buah pensil berarti ditambah dengan 1Y. Kemudian ditambah 2 pulpen berarti ditambah 2Z. Harganya katanya 39.000. Jadi saya tuliskan 39 aja, ribunya saya simpan. Oke. Kemudian ada lagi si Keisha. Keisha katanya membeli 1 buah buku tulis, berarti X. Kemudian 2 buah pensil berarti 2Y. Kemudian 3 buah pulpen berarti 3Z. Harganya adalah 26.000. Dah. Lalu berikutnya lagi katanya harga 1 buku tulis itu 5.000 lebih mahal daripada pensil. Tadi buku tulis adalah X, berarti boleh kita tuliskan bahwa X itu 5.000 lebih mahal dari pensil. Maka boleh kita buat X sama dengan Y ditambah dengan 5.000. Nah, cuma tadi karena satuannya dalam ribuan, berarti saya tulis X sama dengan Y plus 5. Atau dari sini nilai Y-nya sama dengan X min 5. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama kita cari nilai X, Y, Z-nya. Caranya adalah kita fokus ke dua persamaan ini. Jadi kita lakukan eliminasi, yang kita eliminasi adalah Z-nya. Kenapa? Supaya nanti berhubungan dengan yang diketahui yang berikutnya. Supaya yang tersisa tinggal variabel Y sama variabel X. Nah, supaya Z-nya tereliminasi, berarti yang bagian atas ini saya kalikan dengan 3. Yang bagian bawah nanti saya kalikan dengan 2. Berarti setelah itu kita kurangin. Nah, kalau kita kurangin berarti 3 dikali 3X, ya. 3 dikali 3X ini kali masing-masing ya. 3 dikali 3X itu 9, dikurangi dengan 2 dikali dengan X. Berarti 9 dikurangi dengan 2, hasilnya menjadi 7. Berarti ini 7X. Kemudian 3 kali Y, 3Y, 2 kali 2Y itu 4Y, sehingga 3Y kurang 4Y menjadi min Y. Nah, yang ini sudah 0 ya. Nah, lalu 3 kali 39 itu 117, kemudian 2 kali 26 adalah 52. 117 dikurangi 52 menjadi 65. Nah, jadi tinggal dua persamaan yang kita peroleh, yang ini dan yang itu. Lalu tinggal kita substitusi. Tadi kan 7X kurang Y sama dengan 65. 7X dikurangi Y, Y-nya itu adalah X min 5. Berarti X min 5 sama dengan 65. Sehingga kalau kita keluarkan dari dalam kurungnya, berarti 7X dikurangi X, jadinya 6X. 6X dikurang min 5 berarti jadi plus 5. Sama dengan 65.
Lalu 5 yang di sebelah kiri kita pindah ke kanan. Berarti jadinya 6x sama dengan 65 dikurangi 5 berarti 60. Maka x-nya sama dengan 10. Nah, kalau x-nya 10, berarti y-nya sekarang menjadi, ya kan, y-nya sekarang menjadi x kurang 5, berarti 10 kurang 5, berarti 5. Ini 5.000 ya. Yang ini 10.000. Nah, lalu sekarang kita cari nilai z. Ini saya tandain dulu ya. Ini y sama dengan 5.000, x sama dengan 10.000. Sekarang kita cari z. Cara mencari z itu kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan kedua. Misal saya substitusi ke persamaan 2. Tadi persamaan 2-nya adalah x plus 2y kemudian ditambah 3z. Nilainya sama dengan 26. Nah, x-nya 10.000 ya, ini 10.000. Ditambah 2 kali y berarti 2 kali 5.000 berarti 10.000 juga. Kemudian ditambahin lagi dengan 3z, hasilnya harus sama dengan 26. Maka kita peroleh 3z itu sama dengan 26 kurang 20 berarti 6 ya. Maka z-nya adalah 2.000. Nah, jadi ini nilai z-nya ya. Maka sekarang kita cek untuk pertanyaan pertama. Katanya jika Sapira ingin membeli 2 buah buku tulis. Tadi buku tulis itu kita misalkan dengan X. Berarti Sapira membeli 2X. Kemudian 4 buah pensil berarti 4Y. Lalu 5 buah pulpen. Pulpen itu adalah Z berarti 5Z. Nah, ini tinggal kita substitusi aja. 2 kali X berarti setara dengan 20.000. 4 kali Y, 4 kali 5 berarti 20.000 juga. Ditambah 5 kali Z, Z-nya tadi 2.000. Ya, Z-nya tadi 2.000. Berarti ditambah 10. Sehingga totalnya sama dengan 50.000. Maka jawabannya adalah dodol. Nah, untuk yang nomor 2, selisih 2 buah pensil dengan sebuah pulpen. 2 buah pensil dengan sebuah pulpen. Kita lihat tadi pensil itu kita misalkan dengan Y, pulpen itu adalah Z, oke? 2 pensil berarti 2Y. Dan 1 pulpen berarti dikurangi dengan Z. Sehingga 2 kali Y berarti 2 kali 5.000. Sehingga 10.000 dikurangi dengan Z. Z-nya tadi 2.000. Berarti sama dengan 8.000. Maka jawabannya adalah Eko. Lalu katanya lagi, berdasarkan data di atas, urutan yang benar dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Yang paling mahal itu adalah X. X itu kita lihat di atas, X itu buku tulis. Kemudian yang kedua adalah Y. Y itu adalah pensil dan yang terakhir pulpen. Berarti urutannya buku, pensil, pulpen ya. Buku, pensil, pulpen. Maka jawabannya adalah bebek. Nah, gitu dia ya untuk teks pertama. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Sekarang saya lanjut untuk teks yang kedua. Teks yang kedua ini untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 7 ya. Oke, teks 2. Di dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki. Jadi kita tuliskan dulu keterangannya ya. 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Berarti totalnya 28. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Nah, berarti yang 80 ini adalah rata-rata dari yang 28 orang. Jadi saya tuliskan aja rata-rata 28. Ini sama dengan 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid yang nilai masing-masing 52, 56, 62, 66 untuk melakukan remedial. Jadi sana ada yang nilainya 52, ada yang 56, ada yang 62, sama 66. Ini dilakukan yang namanya remedial.
Oke. Nah, setelah remedial ya, setelah remedial, nilai mereka katanya rata-ratanya naik ya, naik. Ini rata-rata yang 4 orang ya. Naik katanya 7 poin. Naik 7 poin ini setelah remedial. Lalu di nomor 4 katanya begini, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Lalu berilah tanda benar atau salah untuk pernyataan-pernyataan. Yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti harus perempuan. Nah, yang mau dipilih kan untuk pengurus inti 5 orang ya. Dari yang 5 orang ini katanya diharapkan perempuannya semuanya harus perempuan. Berarti tinggal kita terapkan aja rumus kombinasi. Nah, kombinasi berapa? 5 dari 16. Kenapa 5? Karena yang diharapkan 5. Kemudian kenapa 16? Karena yang diharapkan tadi panitia 5 perempuan, sementara perempuan itu yang terdiri dari 16 orang. Nah, berarti ini nanti cara cepatnya gini aja ya. Kita lihat, kita bandingkan antara yang di sini dengan selisih 16 ke 5. 16 ke 5 selisihnya 11, berarti lebih kecilan 5. Nah, jadi kita ambillah yang paling kecil itu, kita lakukan nanti perhitungan mundur ya. Karena di sini 5, berarti nanti dia mundur sebanyak 5 langkah dimulai dari 16. Nah, ini cara cepat sih ya. Berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12. Nah, gitu ya. Lalu nanti dibagikan dengan 5 kali mundur, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita budayakan mencoret jikalau memang ada yang bisa dicoret. Contohnya 4 kali 3 itu 12, berarti boleh kita coret ke sini. Kemudian 2 ke 14 ini adalah 7. Kemudian 5 ke 15 adalah 3. Sehingga nanti kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 4368. Sehingga bisa kita simpulkan pernyataan 1 bernilai benar. Kemudian yang kedua benar atau salah jika banyaknya cara memilih semua pengurus inti merupakan laki-laki. Nah, kalau tadi dia harus perempuan, sekarang harus laki-laki. Berarti tinggal kombinasi 5, laki-lakinya ada 12, berarti kombinasi 5 dari 12. Ini sama dengan 12, 11, 10, 9, 8. Dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang bisa dicoret kita coret. 5 kali 2 itu 10, berarti habis ya. 4 kali 3 berarti 12. Maka nanti tersisalah 11 kali 9 kali 8. Berarti ini hasilnya 792. Sehingga yang nomor 2 ini bernilai salah. Kemudian yang ketiga adalah banyak cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Tadi pengurus inti itu harus 5. Nah, di soal yang nomor 3 ini diharapkan 2 harus laki-laki. Berarti sisanya perempuan. Sehingga boleh kita tuliskan nanti ya. Berarti kombinasi 2, karena yang 2 ini harus laki-laki, berarti 2 dari 12. Dan sisanya perempuan, berarti 3 dari 16. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan kombinasi 2, 12, berarti 2 kali mundur, 12, 11, 2 kali 1 kali kombinasi 3, 16, berarti 3 kali mundur, 16, 15, 14. Dibagi lagi dengan 3, 2, 1. Nah, ini tinggal kita hitung. 2 ke 12 berarti 6. Kemudian 3 ke 15 ini 5, 14 ke 2 ini 7. Nah, ini kalau kita hitung-hitung hasilnya adalah 36.960.
mengakibatkan pernyataan 3 salah. Maka jawabannya menjadi BSS, benar salah salah. Jawabannya adalah C. Nomor 5, pernyataan yang di atas yang bernilai benar. Kita cek satu-satu. Nomor 1. Nomor 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Berarti katanya tanpa memperhitungkan yang remedial. Yang remedial ada 4 orang. Totalnya semuanya 28 orang. Berarti yang tidak diikutkan hanya 4 orang, gitu ya. Sehingga sisanya adalah 24. Jadi yang ditanya di soal itu adalah rata-rata yang 24 orang tadi. Nah, jadi saya tuliskan rata-rata yang 24 orang. Ini sama dengan rata-rata totalnya. Rata-rata totalnya kan 80. Dikali dengan banyak awalnya berarti 28. Dikurangi dengan jumlah data atau jumlah nilai yang 4 orang tadi. Nah, yang ini. Nah, jumlah yang ini nih. Ini kalau kita jumlahkan 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Ini totalnya adalah 236 ya. Ini kalau ditotalin totalnya adalah 236. Nah, gitu ya. Berarti ini nanti kita kurangkan dengan 236 lalu dibagi dengan 24. Nah, mungkin ini kan menghitungnya agak sedikit besar angkanya ya. Jadi kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Misalnya ini sama-sama kita bagi 4. Ini kalau dibagi 4 kan hasilnya 6 ya. Ini bagi 4 hasilnya 59. Kemudian ini dibagi 4 hasilnya adalah 7. Sehingga nanti yang tersisa 80 dikali dengan 7 berarti 560. Lalu dikurangi dengan 59. Kemudian dibagi dengan 6. 560 dikurangi dengan 59 kan itu hasilnya 501. 501 dibagi 6 jawabannya adalah 83,5. Jadi untuk pernyataan 1 katanya rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan yang remedial adalah 83,5. Berarti nomor 1 benar. Nah, kalau 1 benar sebenarnya otomatis ya, 3 itu udah pasti benar. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bahas keempat-empatnya gitu ya. Kemudian saya masuk ke nomor 2. Nomor 2, sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Tadi kan totalnya adalah 236, ini sebelum remedial ya. Berarti yang dia tanya rata-ratanya sebelum mereka remedial. Yang namanya mencari rata-rata itu jumlahkan bagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 4. Berarti 236 bagi 4 hasilnya adalah 59. Ternyata melihat pernyataan 2 ini ternyata salah gitu ya. Lalu nomor 3. Nomor 3, setelah remedial rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, ini adalah rata-rata yang 28 orang, tapi setelah dilakukan yang namanya remedial. Berarti rata-rata yang 28 sama dengan rata-rata yang 24 orang. Tadi rata-rata 24 orang adalah 83,5 ya. Berarti 24 kali dengan 83,5. Kemudian ditambah rata-rata yang 4 orang lagi tapi setelah remedial. Nah, kita kembali ke atas. Tadi kan kalau misalnya dicari berapakah rata-rata sebelum remedial, ini sebelumnya. Ini sebelum remedial. Rata-ratanya adalah 236 bagi 4 berarti 59. Katanya di soal setelah remedial nilai mereka itu rata-rata mereka itu naik 7 poin. Nah, berarti kita anggaplah ini tadi sebelum, maka sesudah remedial berarti 59 ditambah dengan 7 menjadi 66 gitu ya.
Berarti boleh kita buat di sini ditambah 4 kali 66. Kenapa 4? Karena ada 4 orang. Lalu dibagi dengan 28. Konsepnya sama seperti yang di atas, lakukan penyederhanaan gitu ya. Nah, 28 itu bisa dibagi dengan 4 kali ya. Bagi 4 ini 7, dibagi 4 ini 1, dibagi 4 ini 6. Berarti nanti yang tersisa adalah 6 dikali dengan 83,5. Kemudian ditambah dengan 66 ya. Berarti kalau kita totalin ini sama dengan 567. Nah, 567 nanti dibagi dengan 7. Di jawabannya adalah 81. Makanya yang nomor 3 itu benar. Lalu kita ke nomor 4. Nomor 4 katanya jangkauan. Jangkauan dari murid yang mengikuti remedial. Nah, kita kembali ke datanya. Tadi yang mengikuti remedial yang ini kan. Nah, jangkauan itu apa sih? Selisih data terbesar dikurang terkecil. Terbesarnya 66, terkecilnya 52. Berarti jangkauan sama dengan terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya 66 dikurangi yang terkecil, terkecilnya 52. Berarti hasilnya adalah 14. Mengakibatkan pernyataan 4 salah. Sehingga yang benar hanya nomor 1 dan 3, maka jawabannya adalah bebek. Kemudian kita lihat ke yang nomor 6. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka berapa nilai ulangan perempuan? Jadi ini hanya diputar-putar sih. Ya, sekarang kita cari rata-rata untuk perempuan. Berarti sama dengan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya adalah 80. Dikali dengan banyak datanya ada 28. Nanti dikurangi sama rata-rata pria, yaitu 78. Dikali dengan banyaknya pria. Tadi banyak pria di atas dijelaskan, prianya ada 12 atau laki-lakinya ada 12 ya. Di 78 kali 12. Kemudian nanti semuanya kita bagi dengan banyak data perempuan. Banyak data perempuan adalah 16. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4. Bagi 4 ini 4, dibagi 4 ini 3, dibagi 4 ini 7. Nah, berarti tinggal kita hitung 80 kali 7 sama dengan 560, dikurangi nanti sama 78 dikali dengan 3, itu hasilnya 234. Lalu semuanya nanti dibagi dengan 4 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 81,5. Maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7. Nomor 7 akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Nah, di sini katanya panitianya itu memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Berarti di sini ceritanya ada 2 kemungkinan. Bisa aja panitianya itu 1 laki-laki, karena harus terdiri dari 5 murid, berarti sisanya perempuan. Jadi 1 laki dan 4 perempuan. Atau boleh juga kemungkinan yang kedua, dua-duanya laki, sisanya perempuan. Berarti sisanya adalah 3P. Nah, maka kalau dia tanya peluang, berarti memilih 1 laki-laki dari berapa tadi personel yang tersedia. Laki-lakinya tadi ada 12, perempuannya ada 16. Saya tulis lagi ya. Laki-lakinya ada 12, perempuannya ada 16. Nah, gitu ya. Berarti memilih 1 laki-laki dari 12 yang tersedia, berarti berapa cara pemilihnya? Ya 12 cara gitu ya. Kemudian memilih 4 perempuan.
Berarti kita terapkan kombinasi. Kombinasi berapa? 4 dari 6, 16. Ada kata atau, maka identik dengan penjumlahan. Memilih 2 laki-laki berarti kombinasi 2 dari laki-laki, berarti 12. Memilih 3 perempuan berarti 3 dari 16. Karena mintanya peluang berarti dibagi dengan keseluruhan. Berarti kombinasi 5 dari 28. Kenapa 5? Karena panitia inti 5. Kenapa 28? Karena totalnya adalah 28 orang. Jadi kalau NS itu tanpa syarat ya. Nah ini tinggal kita hitung. Berarti 12 dikali kombinasi 4 dari 16. Ini 4 kali mundur, 16, 15, 14, 13. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu ditambah kombinasi 2 dari 12, kebetulan tadi di atas sudah kita cari ya. Kombinasi 2 dari 12. Nah yang ini ya. Kombinasi 2 dari 12 hasilnya adalah 66. 6 dikali 11. Jadi boleh langsung saya tulis saja 66. Kombinasi 3 dari 16 berarti 16, 15, 14. 3 kali mundur ya. Bagi 3, 2, 1. Lalu dibagi seluruhnya nanti kombinasi 5 dari 28. Setaralah dengan 28, 27, 26, 25. 5 kali mundur ya. 24. Kemudian kita bagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita lakukan penyederhanaan yang bisa dibagi kita bagi ya. 4 kali 3 itu 12. Berarti boleh saya coret ke sini. 2 kali 1 itu 2, bolehlah kita bagi 16 berarti jadinya 8. 3 kali 2 kali 1 itu 6, ke 66 berarti 11. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 24, berarti boleh dicoret ke sini. 5 ke 25, ini juga bisa dicoret, tinggal 5. Sehingga nanti yang tersisa tinggal 8 kali 15 kali 14 kali 13 ditambah 11 kali 16 kali 15 kali 14, lalu dibagi dengan 28, 27, 26 sama 5. Nah, lagi-lagi kita bagi ya, yang bisa dibagi. Ini karena dipisah tanda penjumlahan, berarti masing-masing harus kita bagi yang sama. Contoh sama-sama dibagi 5, dibagi 5 berarti ini 3, yang ini bagi 5, ini 3. Kemudian kita bagi lagi, misal sama-sama dibagi dengan 7. Kalau dibagi 7 ini 4, dibagi 7 ini 2, dibagi 7 yang ini 2. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 3. 27 dibagi 3 berarti 9. Ini dibagi 3 habis, ini dibagi 3 habis. Oke, lalu sama-sama dibagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Berarti tinggal 2. Oke, lalu dibagi 2 sekali lagi. Ini bagi 2, ini bagi 2 berarti tinggal 4. Ini dibagi 2 berarti tinggal 8. Oke, kita bagi 2 lagi. Bagi 2 ini 13. Ini 13. Kemudian dibagi 2 4. Ya kan? Dibagi 2 ini 2. Oke. Nah, sehingga nanti yang tersisa tinggal siapa? Tinggal 2 kali 13 ditambah 11 kali 4 dibagi dengan 9 kali 13. Nah, tinggal itu yang tersisa ya. Berarti kalau kita tuliskan, oke, saya lanjut ke sini ya. Nih, saya lanjut ke sini. Berarti 2 dikali dengan 13 itu adalah 26. Ditambah 11 dikali dengan 4 berarti 44. Lalu dibagi
9 kali 13 itu adalah 117. Sehingga totalnya menjadi 70/117. Jadi jawabannya adalah cantik. Mungkin adik-adik bingung dengan coret-coretannya terlalu banyak, nanti boleh dicoba ya, dipraktekin langsung ya. Oke, sekarang kita melaju ke teks 3. Teks 3, suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan 2 buah roda A dan B yang masing-masing berradius. Radius itu samalah dengan jari-jari. Jari-jarinya katanya 50 dan 30. Jadi yang manakah jari-jari itu? Saya teruskan aja gambarnya. Kira-kira gini deh ya. Nah, ini yang 50. Ini yang 30. Kedua roda terhubung oleh sebuah sabuk. Nah, sabuk itu yang mana? Sabuk itu yang di bagian atas ini. Nah, ini sabuk ya. Titik P dan Q masing-masing berada pada permukaan roda, sedangkan P aksen dan Q aksen pada permukaan sabuk. Jelas terlihat ya di sini. Jadi ceritanya P dan P aksen itu, Q dan Q aksen itu mereka berimpit. Oke. Lalu katanya apa? Jika jarak P ke Q itu berarti dari sini sampai ke sini. Nah, katanya jaraknya adalah akar 39.600. Nah, itu dia. Lalu dia minta adalah jarak antar kedua pusat, berarti jarak dari A ini sampai ke B itu. Oke. Nah, lalu jarak A ke B inilah jarak antar pusat. Seandainya saya ambil garis yang sejajar dengan AB, garis yang saya tarik itu dari titik sini. Saya tarik secara sejajar dengan si AB. Nah, berarti kurang lebih begini ya. Kalau namanya sejajar ini berarti panjangnya sama gitu ya. Sehingga nanti yang tersedia, nah jadi yang ini. Terbentuklah sebuah segitiga. Lalu pertanyaannya, ini segitiga apa gitu ya? Maka kita ingat teori lingkaran. Sabuk ini kan menyinggung lingkaran ya. Sabuknya menyinggung lingkaran. Jikalau ada garis yang menyinggung lingkaran, maka kalian harus ingat, garis singgung tersebut akan selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jari itu kan yang ini ya. Jadi si sabuk akan selalu tegak lurus dengan si jari-jari. Maka kesimpulannya, segitiga ini berarti bisa kita sebut adalah segitiga siku-siku. Misal saya buat ini namanya titik R misalnya ya. Berarti terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Seandainya saya keluarkan kurang lebih begini. Ini sikunya, ini misalnya titik P-nya, kemudian yang ini titik R-nya, di sini titik Q-nya. Yang dia minta itu tadi jarak antar kedua pusat. Jarak antar kedua pusat itu berarti jarak dari R sampai ke Q. Nah, ini Q posisinya. Berarti yang ditanya itu RQ. Maka bagaimana cara mencari RQ? Ya tinggal kita terapkan aja yang namanya teorema Pitagoras. Kan gitu ya. Lalu kita cari panjang PQ itu berapa? Panjang PQ itu samalah dengan panjang sabuk. Berarti panjangnya adalah akar 39.600. Sementara panjang PR berapa? PR itu kan berarti dari sini sampai ke sini ya. Kelihatan ya? Dari P sampai ke R. Berarti yang ini nih yang ditanya. Berarti itu sama aja dengan jari-jari lingkaran besar kurang jari-jari lingkaran kecil. Kok bisa? Karena tadi ceritanya ini sejajar. Berarti panjang ini pasti sama dengan panjang yang ini. Itu sama-sama 30. Nah, berarti nyari PR sama aja dong. 50 kurang 30. Berarti berapa? 20 cm. Nah, ini 20 cm. Maka kalau ditanya jarak antar pusat atau kick R, tinggal Pitagoras. Bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti akar 39.600 dikuadratin sama aja dengan 39.600. Kemudian ditambah dengan 20 dikuadratin berarti 400. Nah ini kalau ditotalin berarti sama dengan akar daripada 40.000.
Akar 40.000 itu samalah dengan 200. Satuannya adalah sentimeter. Sentimeter ke meter itu dibagi 100. Berarti ini hasilnya adalah 2 meter. Sehingga jawabannya adalah ayam. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Jika roda A berputar sebanyak N kali, roda B itu berputar berapa kali? Nah, berarti di sini ceritanya jarak atau panjang lintasan yang ditempuh oleh roda A itu pasti sama dengan roda B. Maka kita ingat bahwa yang namanya mencari panjang lintasan, ya, yang namanya mencari panjang lintasan itu sama dengan keliling daripada roda dikali dengan banyak putarannya. Banyak putaran ini maksudnya berapa kali roda itu berputar, ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, berarti tadi ceritanya bahwa panjang lintasan yang ditempuh roda A itu pasti sama dengan panjang lintasan roda B, gitu ya. Sehingga nanti kalau dia tanya berapa kalilah roda B ini berputar, maka nanti banyak putarannya, ya, banyak putarannya ini langsung aja kita bandingkan, ya. Langsung aja kita bandingkan. Keliling roda A ini berlaku karena ada 2 roda, ya. Jadi keliling roda A ini banyak putaran untuk roda B, ya. Ini untuk roda B. Nah, keliling lingkaran untuk roda A dikali dengan banyak putarannya berarti N kali, dibagi nanti sama keliling lingkaran si B. Oke. Keliling itu kan rumusnya V kali diameter. Yang A itu diameternya tadi berapa untuk roda A? Tadi jari-jarinya kan 50, berarti diameternya 2 kali 50. Berarti 100. Dikali dengan N, kemudian dibagi dengan V. Dan keliling lingkaran yang kedua berarti V kali diameter, diameternya adalah 60. Nah, maka nanti tinggal kita coret, nolnya kita coret. Berarti banyak putaran untuk roda B adalah 10/6 N. Jawabannya adalah C. Nomor terakhir, jika jarak antar pusat roda adalah 2 meter. Kita lihat. Kita fokus ke belakang. Jika jarak antar pusat kedua roda adalah 2 meter, berarti yang ini yang 2 meter. Ini yang 2 meter. Kebetulan tadi kita sudah cari, ya, bahwa jarak antar kedua pusat itu 2 meter. Berarti pas, sesuai dengan pernyataan pertama tadi, ya. Berarti ibaratnya gini. Jadi kalau saya gambar ulang segitiganya, ini tadi P tadi, ya, P dengan P aksen kan posisinya berimpit, ya. Bentar, siku-sikunya di P aksen benar. Kemudian di sini R. Yang ini R. Kemudian di sini Q aksen. Nah, jadi kan katanya supaya si P aksen ini, ya, supaya P aksen ini bergerak sampai ke titik Q aksen, roda A berputar berapa kali? Nih, ini posisi awalnya kan? Di sini posisi awalnya. Nih. Ini posisi P aksen. Kemudian dia mau bergerak ke sini. Berarti bagaimana cara dia bergerak? Udah pasti dia muter-muter. Berarti panjang lintasan dari P aksen ke Q aksen sama aja dengan yang ini dong. Berarti sama aja akar 39.600, ya kan? Jadi supaya sampai nih ke sini berarti setaralah dengan sepanjang 39.600. Nah, maka ditanya berapa kali dia muter. Kita ingat lagi, berarti banyak putaran itu
banyak putaran sama dengan panjang lintasan dibagi dengan keliling roda. Karena yang muter adalah A, berarti A saya tulis. Panjang lintasannya sama dengan akar 39.600. Kelilingnya berarti dibagi dengan V kali diameter. V diameternya adalah 100 tadi ya. Nah, akar 39.600 kan sama aja akar 396 kali 100. Akar 100 itu kan 10. Berarti 10 kali 396 dibagi dengan V kali 100. Maka ini tinggal kita coret sehingga jawabannya adalah akar 396 dibagi 10 V, sehingga jawabannya adalah bebek. Oke, demikian pembahasan dari KRH. Ini pembahasan untuk part yang pertama, ditunggu part keduanya. Oke, bye bye.